Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok Feasibility Study akan membahas tentang studi kelayakan bisnis mengenai bisnis futsal area yang berjudul Analisis Model Bisnis pada Futsal Area. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Pertama ada Haikal Malik, Irfan, kedua ada Muhammad Syafiq, ketiga ada saya sendiri, Faras Nur Kamal, keempat ada Hilmi Fikri, dan yang terakhir ada Sofiullah. Lanjut langsung saja. Kemudian ada daftar isi yang akan dibahas dalam model bisnis ini. Yang pertama itu ada latar belakang, kedua ada tujuan penelitian, tiga ada gambaran produk, keempat ada referensi model bisnis, dan yang terakhir ada ekstraksi BMC. Baik, langsung saja. Yang pertama, latar belakang akan disampaikan oleh Saudara Haikal Malik Sultan. Padanya dipersilakan. Baik, aktivitas tubuh kita pada dasarnya merupakan suatu hal yang penting yang diperlukan oleh setiap manusia agar dapat selalu menjaga kondisi fisik mereka. Dan mulai sekarang, semenjak beberapa tahun ke belakang, masyarakat Indonesia khususnya telah banyak sadar akan pentingnya menjaga fisik mereka, menjaga pola hidup mereka dan lain sebagainya. Dan sepak bola sendiri menjadi salah satu contoh cabang sepak bola dan futsal yang paling diminati dan digemari oleh masyarakat luas. Mulai dari hanya sekedar mencari keringat, sekedar berolahraga, hingga sampai banyak juga yang sudah menjadi sebagai pekerjaan bagi dirinya. Slide selanjutnya, Mas. Nah, sering dan pesatnya perkembangan zaman ini, permain sepak bola telah dimodifikasi sedemikian rupa. Salah satunya adalah dengan dijadikan sebagai futsal. Menurut Asmar Jaya di 2008, futsal pertama kali diciptakan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930 oleh pelatih asal Argentina yang bernama Juan Carlos Queriana saat Piala Dunia yang digelar di Uruguay. Nah, olahraga futsal ini pertama kali dinamai Futebol de Salão, bahasa Portugis, ataupun Football Sala, bahasa Spanyolnya, yang maknanya sama. Yang dimaksud dengan sepak bola di dalam ruangan. Nah, dari kedua bahasa itulah muncul kata yang lebih mendunia saat ini, yaitu futsal. Di tahun 2002, futsal pada umumnya dimainkan dalam ruangan. Meski ada yang dibuat lapangan terbuka, tapi yang populer adalah dalam lapangan tertutup. Pada saat sekarang juga banyak sekali tempat-tempat futsal yang dibuat indoor ya, tertutup, tidak di luar. Mungkin ini salah satu perbedaan yang kita miliki di dalam futsal dibandingkan dengan sepak bola. Dengan lapangannya lebih kecil, dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, tetapi tetap mendapatkan rasa yang sama seperti bermain sepak bola. Nah, di tempat-tempat futsal ini biasanya dapat kita jumpai fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang di dalamnya seperti ada tempat makan, food court, ada ruko yang menyediakan alat-alat bermain kita seperti jersey, sepatu, dan lain sebagainya. Lanjut, Ras. Dengan banyaknya masyarakat yang sekarang mulai sadar akan pentingnya berolahraga, khususnya dalam olahraga futsal ini. Jadi biasanya kan kita futsal dimainkan oleh orang sekitar umur 15 sampai 35 tahun lah kita ambil. Dari mulai SMP, SMA, mahasiswa, para pekerja semuanya banyak sekali yang bermain futsal.
dan memiliki potensi yang sangat besar di dunia olahraga di Indonesia. Sehingga dalam proposal ini kita ingin membuat sebuah bisnis arena futsal yang kemudian kami sebut sebagai FA, Futsal Area. Nah, dalam pembuatan area ini kami memiliki kompetensi khusus terhadap pelanggan. Kami memiliki mensortir, mensegmentasi pelanggan-pelanggan kami, dan kami juga akan membentuk klub futsal sebagai anggotanya adalah para pelanggan. Jadi membentuk klub futsal di tempat kami ini sebagai salah satunya daya tarik lah buat para pengunjung, buat para pelanggan agar dapat terus bisa bermain di situ. Selain itu juga kami akan banyak mengagendakan ya. Jadi biasanya kan tempat futsal itu kita bisa ramai kalau ada event-event yang bisa menarik perhatian. Apalagi dengan sasaran kita anak-anak sekolah, para mahasiswa gitu. Bisa lah dibuat event, pastinya pasti akan sangat meriah. Dan di dalamnya dari satu event kan sebelumnya ada latihan, dan ini merupakan potensi yang besar bagi kita semua. Selanjutnya, Ras. Ya, baik. Terima kasih pada Saudara Haikal yang membahas tentang latar belakang dari model bisnis futsal area ini ya. Dan lanjut yang kedua ada tujuan penelitian dari adanya model bisnis futsal area ini akan dibahas oleh saudara Syafiq mungkin. Oh, saudara Hilmi. Hilmi Fikri. Oke. Ya, dari tujuan penelitian ini kita menekankan pada dua poinnya, yaitu customer segment dan juga value proposition. Nah, dari dua ini, customer segment sendiri kita lebih menjuruskan siapa sih sebenarnya konsumen kita yang bakal jadi penikmat atau pelanggan dari futsal area ini. Dan juga kalau via value proposition-nya, kita di sini bakal bahas apa yang akan kita tonjolkan dalam bisnis futsal area ini, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Haikal Malik sebelumnya, yang mulai titik-titik kelebihan dalam bisnis inilah. Oke, boleh next. Futsal area merupakan suatu usaha yang menyediakan tempat futsal dan juga badminton dan juga beberapa tempat olahraga lainnya. Dalam futsal area ini sendiri akan terdapat fasilitas-fasilitas penunjangan lainnya seperti ruko penyewaan alat-alat olahraga dan kantin sehat yang akan kami terus kembangkan. Adanya ruko di sini sebagai daya tarik agar konsumen merasa nyaman dan praktis saat berolahraga di futsal area ini. Nah, di situ tertera fasilitas-fasilitas yang mendukung menjadi value proposition atau pembeda tempat olahraga kami dengan tempat olahraga lainnya. Tidak menutup kemungkinan menjalin hubungan pertemanan dengan tempat olahraga lainnya untuk membangun ekosistem tempat futsal kami seperti tanding, sparring dengan klub di tempat olahraga lain atau membuat cup antar SMA gitu di tempat futsal kami, bisa menjadi sebuah nilai poin lebih yang membangun komunitas dan juga menimbulkan daya tarik. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat-sangat bermanfaat ya yang dibahas oleh Saudara Hilmi tentang gambaran produk dan tujuan penelitian. Lanjut yang ketiga itu ada referensi ya model bisnis ini yang akan dibahas oleh Saudara Syafiq Ulemi, silakan. Baik, terima kasih Pak Ras. Untuk referensi model bisnisnya ini kita melihat dari salah satu tempat futsal legendaris ya di Tegal yang bernama King Soka Tegal. Nah, untuk penggemar futsal di daerah kabupaten atau kota Tegal pasti tahu tempat ini ya. Dan di King Soka ini menawarkan fasilitas olahraga yang sangat baik dan nyaman untuk digunakan di tempat ini. Di tempat itu kita bisa berolahraga dengan nyaman dan bisa juga menyewa sepatu futsal bila kita nggak bawa.
dan lapangan yang ditawarkan pun cukup bagus dan aman untuk digunakan. Selain itu di sini juga terdapat ada tempat buat porter untuk bisa dapat menyaksikan pertandingan. Lanjut. Kemudian selanjutnya kita masuk ke ekstraksi BMC. Next. Next. Nah, itu di ekstraksi BMC ini untuk poin pertamanya saya akan membacakan tentang key partner. Untuk di sini di poin pertama ini ada 2 poin. Yang pertama, partner pertama yaitu perusahaan lapangan futsal yang dianggap sebagai partner penting sebagai penyedia lapangan dan juga sebagai controlling keamanan lapangan. Kemudian poin yang keduanya adalah pengusaha konveksi yang juga penting sebagai penyedia merchandise ya untuk kita bermain futsal, jersey, sepatu dan lain-lain yang bisa dipasarkan di futsal area tersebut. Kemudian untuk yang kedua ada key activities. Di sini juga ada 2 poin. Yang pertama, aktivitas atau tugas utama kita tentu menyewakan serta melakukan promosi tempat kami kepada para calon customer. Kemudian yang kedua adalah mengontrol penyewaan tempat, juga bagian penting dalam usaha ini. Tentu hal ini dilakukan untuk memberikan rasa nyaman, aman dan tentram kepada konsumen. Kemudian yang ketiga ada value proposition. Di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu karena semakin ketatnya persaingan dalam dunia olahraga, membuat kami terpacu untuk menawarkan fasilitas yang nyaman digunakan untuk berolahraga. Kemudian yang kedua, lalu melakukan kontrol terhadap alat-alat yang kami sewakan sebagai bentuk tanggung jawab serta memberikan rasa aman kepada konsumen. Kemudian untuk poin keempat di ekstraksi BMC ini ada customer relationship dengan 1 poin yaitu kita untuk membangun relationship dengan customer ini yaitu dengan cara memberikan member card dan beberapa keuntungan yang kita harap dapat menjaga hubungan kami dengan para konsumen. Terima kasih. Baik, lanjut pada saudara Sofi. Apakah hadir? Hadir. Oke. Selanjutnya yaitu customer segment. Ya, pertama, masyarakat di sekitar kami pandangan sangat penting untuk menjadi segmen pasar kita karena mereka lah yang dapat dengan cepat mengetahui perkembangan dari tempat kita. Yang kedua, mahasiswa atau pelajar. Mereka dari usia yang masih energik dan jadi event yang bisa dibuat kelompok menjadi market potensial bagi usaha ini. Ketiga, sekolah, olahraga, sama sebagaimana pelajar. Selanjutnya itu key resource. Yang pertama, karyawan, SDM, atau sumber daya manusianya yang ada di toko oleh-oleh dianggap sangat penting karena kembali ke value proposition bahwa ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Kedua, lapangan futsal dan badminton dengan adanya tempat ini usaha akan dapat berjalan. 3. Rokok juga menjadi hal kunci sebagai pendapatan alternatif selain penyewaan lapangan. Selanjutnya yaitu channel. Di zaman sekarang ini, di era 4.0, di media teknologi semakin canggih, media digital semakin pesat juga, maka setiap orang pun punya media sosial, entah Instagram, Twitter, WA, dan lain-lain. Dari situ bisa dimanfaatkan untuk media promosi untuk menyampaikan kepada konsumen atau melakukan endorse mencari akun media sosial yang sekiranya mempunyai pengikut yang banyak untuk memasarkan tempat ini atau bisa menyebarkan poster ke grup-grup yang sudah ada dan situs-situs bisa menyebar luas ke setiap orang. Yang kedua, brosur. Untuk disebarkan di sekolah-sekolah atau kampus juga dijadikan media promosi karena biasanya
terselenggara event-event olahraga di jenjang ini. Oke, baik. Yang terakhir akan saya bahas mengenai revenue stream dan cost structure. Nah, untuk revenue stream atau pendapatan yang diperoleh, ada satu saja, yaitu pendapatan utama kami dari usaha ini adalah dengan menyewakan lapangan futsal dan badminton. Selain itu juga kami menyewakan beberapa ruko untuk dijadikan sumber pendapatan lain bagi usaha kami. Jadi selain area futsal yang kami tawarkan ya, jadi pendapatan yang bisa kami peroleh itu juga termasuk dari lapangan badminton dan juga ruko-ruko untuk mendukung atau menjadikan orang lain yang ingin berbisnis, ingin mempunyai lahan, maka kami juga menyediakan ruko bisa disewa untuk dijadikan lahan usaha. Nah, kemudian yang terakhir ada cost structure atau struktur cost atau pengeluaran yang kita butuhkan. Pertama ada asumsi biaya. Untuk lapangan futsal ini ada biaya konstruksi baja atau tiang dan sebagainya. Itu sekitaran harga 185 juta. Kemudian yang kedua ada biaya fondasi dan lantai. Itu memerlukan biaya sekitar 100 juta. Kemudian ada biaya rumput sintetis atau lantai atau vinil, membutuhkan dana sekitar 90 juta. Karena di sini lapangan terdiri dari dua lapangan, yaitu rumput sintetis dan lantai, maka dikalikan 2 dan menghasilkan sekitaran 180 juta. Lanjut ada biaya peralatan lapangan seperti lampu, bola, jaring, dan sebagainya yang memerlukan biaya 13 juta. Sehingga total modal bisnis lapangan futsal ini dikalkulasikan menjadi sekitar 478 juta rupiah. Nah, untuk asumsi pendapatan harian, pertama ada penghasilan pagi sampai siang dengan asumsi 3 jam booking per hari, yaitu 110.000 karena dikali 3 sehingga menghasilkan 330.000 rupiah. Yang kedua ada penghasilan malam dengan asumsi 6 jam booking per hari, itu sekitar 140.000 kalikan 6 sehingga menjadi 840.000 rupiah. Lalu ada penghasilan lain-lain ya, seperti penghasilan dari kafe, kantin, dan jualan merchandise seperti jersey, celana, dan lain-lain. Itu membutuhkan bisa memperoleh hasil dari 300.000 rupiah. Sehingga total penghasilan per hari apabila dikalkulasikan itu sejumlah 1.470.000 rupiah. Nah, mungkin itu adalah biaya-biaya perkiraan yang bisa kita butuhkan dan kita dapatkan gitu, agar nanti kedepannya itu bisnis futsal area ini dapat berjalan sesuai dengan strukturnya gitu kan, dengan adanya BMC ini gitu. Oke. Mungkin ini saja yang bisa kami paparkan mengenai model bisnis, studi kelayakan bisnis dari futsal area. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin itu mutlak datangnya dari kelompok kami dan Setan. Maka yang apabila ada yang ditanyakan bisa melalui chat ya, nanti akan kami berikan kontak personnya jika ada pertanyaan. Mungkin sekian, cukup, terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhenti ya? Berhenti kan ya? Ya.